Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pria saya cacat mental permanen, autis. Apakah masih wajib sunat? Sebagai tambahan info, sudah terapi tapi dokter bilang kemungkinan besar tidak akan sembuh dan tidak mengerti hal-hal seperti sholat, wudhu, dan lain-lainnya. Mohon bimbingannya. Ya, kalau ada anak yang mengalami, mohon maaf, cacat mental, ya, maka walaupun dia badannya udah gede, umurnya sudah 18 tahun, ya, sebenarnya dia tidak kena kewajiban. Karena secara mental, intelektual, dia seperti anak-anak. Maka dia dinilai sebagai anak-anak. Nabi SAW bersabda, Rufi al-qalamu an thalathin. Kewajiban itu diangkat. Jadi kewajiban itu diangkat dari 3 kelompok. Salah satunya adalah anis sobiyi hatta yahtalima. Anak yang belum balik, dia tidak terkena kewajiban sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqila. Orang yang ingatannya bermasalah sampai dia sembuh ingatannya. Nah, anak yang mengalami Down syndrome itu dikategorikan sebagai ingatannya yang tidak sempurna. Maka sekalipun fisiknya sempurna, sekalipun dia balik, ya, dia sudah balik. Kalau perempuan dia menstruasi gitu. Nah, tapi kelakuannya seperti omongannya, kelakuannya seperti usia di bawah umur, seperti usia 5 tahun, 7 tahun. Nah, ini tidak kena kewajiban. Karena Anda anaknya laki-laki, apakah perlu disunat? Tidak perlu disunat juga, karena sunat itu ada kaitan dengan masalah ibadah sholat. Nah, jadi kalau tidak memungkinkan disunat, ya tidak perlu disunat sebenarnya. Jadi kalau tidak memungkinkan disunat, ya tidak perlu disunat. Lalu bagaimana dengan bacaan sholatnya? Apalagi dokter sudah mengatakan ini akan susah gitu memahami bacaan, menghafal bacaan. Ya sudah, itu merupakan lahan ibadah bagi orang tuanya. Jadi orang tuanya berjuang untuk melindungi anaknya yang mengalami hal ini. Tentu tak ada seorang pun yang menginginkannya, tapi inilah jalan takdir yang Allah berikan kepada kita dalam hal ujian. Itu sebabnya Bapak Ibu yang oleh Allah dititipi amanah yang seperti ini, ya, maka percayalah, Anda bersabar, dan balasannya surga. Balasannya surga. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh kecintaan. Kenapa? Dia anak itu kan tidak bersalah. Ya, maaf, ada juga yang anaknya sering kali malah dipukul, disiksa. Ya Allah, kasihan sekali. Dia kan tidak mengerti, ya. Justru anak yang seperti itu harus dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Walaupun begitu dia faham kok kapan diperlakukan sayang, kapan diperlakukan kasar. Maka bagi Bapak Ibu yang oleh Allah diberi titipan anak yang Down syndrome, saya katakan, Ibu, Bapak, jadikan itu sebagai pintu surga. Jadikan itu sebagai pintu surga. Dan Bapak Ibu tidak perlu memikirkan gimana sholatnya, gimana saumnya. Karena anak itu walaupun fisiknya besar, tapi dia dianggap sebagai yang tidak punya kewajiban. Ya, kalau misalnya kita sekedar membiasakan dia karena kayak anak kecil gitu, suka ikut-ikutan sholat, ya kita ajak. Ikut-ikutan baca Quran, dia tidak bisa baca, minimal buka-buka. Gimana sih kayak anak yang usia 3 tahun, dia ikut buka-buka Quran, ya silakan aja, tidak apa-apa, ya. Dan anak seperti ini akan dijamin dia masuk surga, ya. Ini, dan semoga ibu bapaknya terbawa oleh anak seperti ini ke surga. Percaya ke saya bahwa anak seperti ini di akhirat langsung masuk surga. Karena dia kan
diberi diberi kondisi seperti anak-anak. Walaupun umurnya sudah belasan tahun, tapi kan seperti anak-anak. Maka dia statusnya sebagai anak-anak begitu. Nah, anak seperti ini dijamin masuk surga. Yang Down syndrome. Orang tuanya kalau sabar dan tabah bisa masuk surga juga. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai, tapi inilah mungkin pintu surga kamu. Itu menurut firman Allah. Surat Al-Baqarah 216. Ya. Wallahu a'lam bishawab.